Tok tok tok, Kopi Limana Tok. Hai sobat kopi ternikmat, di kesempatan kali ini Kopi Limana Tok bakal berkolaborasi dengan Duta Kopi Indonesia loh. Kali ini kita coba untuk ngobrol seru dengan Ian Muhazan sebagai Duta Kopi Indonesia 2019. Kira-kira di era pandemi seperti ini, gimana sih perkembangan kedai-kedai kopi dan perkembangan industri bisnis di Sumatera Selatan? Hai Sobat Kopi Limana. Hari ini seperti biasa kita akan buat konten Kopi Limana Talk bersama Duta Kopi Indonesia, yaitu Bang Ian Muhazan. Halo. Jadi biasanya Bang Ian, di Kopi Limana Talk itu kita ada jargonnya. Oke. Jargonnya itu tok 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 Kopi Limana Talk. Siap. Oke, mungkin Bang Ian boleh silakan. Oke. Tok 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 Kopi Limana Talk. Oi, Gitu ya, bener ya? Betul. Mantap. Jadi sebelum itu perkenalkan dulu Bang Ian sebagai apa dan bagaimana, mungkin teman-teman mungkin belum kenal atau mungkin yang baru kenal hanya sedikit-dikit. Nah, Oke. Halo, kenalin nama saya Ian. Biasa dipanggil Ian Muhazan. Jadi aku adalah seorang barista. Punya bisnis juga kedai kopi namanya History Coffee, dan juga ya diamanatkan sebagai Duta Kopi Indonesia tahun 2019. 2019 ya. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang kayak. Ya, tapi sebelum kita mengkorek-korek sedikit tentang Duta Kopi Indonesia, Siap. aku mau nanya dulu sih, Bang Ian kenapa suka banget sama kopi? Oke. Kalau ditanya kenapa suka banget sama kopi, kopi ini unik ya. Kopi ini unik, sebuah minuman yang bisa apa ya? Yang bisa menyuarakan semuanya, segala hal. Jadi kopi ini bisa dianggap sebagai minuman sosial, kopi ini sebagai minuman penghilang penat dan lain sebagainya. Dan yang lebih uniknya lagi, kopi ini dari mulai hulu hingga hilirnya itu prosesnya itu sangat panjang. Itu yang bisa bikin saya lebih menarik tentang kopi. Karena kopi ini kan yang dulu kalau kita kenal itu cuma hitam doang, Betul. cuma diaduk doang. Iya. Ternyata nggak sesimpel itu. Dari mulai nanemnya, dari mulai goreng kopinya, sampai nyeduh kopinya itu banyak teknik-teknik khusus yang harus dipelajari. Oh, Jadi kayak kopi ini seksi banget ya, makanya aku benar-benar tertarik banget untuk terjun ke dalam dunia hitam ini. Waduh, dunia hitam. Dunia kopi. Dunia kopi ini ya. Iya. Tapi awalnya akhirnya seneng banget sama kopi tuh pas kapan itu Bang Ian? Seneng banget sama kopi ya sebenarnya dari kecil ya, udah ngopi. Tapi konsen banget sama kopi yang benar, minum kopi tanpa gula misalnya. Mulai mempelajari itu sejak tahun 2010. 2010. Oke. 2010. Terus 2010 itu kerja ke Jakarta. Mulai jadi barista itu sekitar tahun 2011-an akhir lah, 2011 akhir. 2011. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya? Sampai sekarang. Wah, sama juga ya Oke. untuk perjalanan Bang Ian ini. Iya. Tapi setelah mengetahui kopi, kan akhirnya cari tahu dong. Iya. Dan akhirnya belajar jadi barista. Apa sih yang menyenangkan sebagai barista itu kalau menurut Bang Ian? Oke, menyenangkan sebagai seorang barista. Dalam artiannya sendiri itu kan barista adalah pelayan bar ya. Orang yang koneksi langsung sama customer yang datang. Betul. Nah, hal yang paling menarik adalah ketika kita bisa berkoneksi, berkomunikasi sama orang yang datang. Banyak orang, berbagai macam orang itu datang ke meja seduh kita, ke meja bar, terus kita bisa ngobrol, bisa sharing tentang kopi. Jadi bisa meluas obrolan itu, bukan hanya tentang kopi. Nah, itu yang bisa ngebuat saya tuh seneng banget dengan kopi. Kita bisa lebih banyak mengenal karakter orang. Oh, lebih banyak Dari kopi, dari kopi itu ya. Iya. Oh, jadi dari tahun 2011 berarti Bang Ian? 2011. Jadi barista. Setelah jadi barista, akhirnya bangun namanya History Coffee. History Coffee. Itu dari pertama akhirnya bangun History Coffee itu seperti apa tuh, Bang Oke. Ian? Jadi awalnya memang flashback dulu ya, flashback. Awalnya memang tahun 2010 itu tamat sekolah, langsung ke Jakarta, kerja di salah satu hotel gede lah di Jakarta. Cuma bukan sebagai barista. Oh, dulu Ya. awalnya belum jadi barista nih. Kalau bahasa Palembang itu kasar itu nyuci piring. Oh, jadi cuci piring. Kalau bahasa kerennya itu dishwasher. Di Sumatera. Jadi selama 6 bulan itu cuci piring segala macam. Kebenaran karena memang kita merantau kan, pengen banyak belajar. Nah, tempat cuci piring itu sama bar itu deketan banget.
Oke. Jadi kalau udah pulang, aku nggak langsung pulang ke kosan dulu. Jadi belajar dulu buat kopi. Akhirnya 2 bulan kemudian nggak tahu rezeki atau gimana, si baristanya ini berhenti. Berhenti nih. Makanya manajernya langsung, kamu mau nggak jadi barista? Kamu bisa nge-backup? Bisa boleh. Di situ belajar. Akhirnya ya udah lihai lah ya, udah lihai. Iya. Disekolahin oleh pihak hotel itu. Oh, jadi di sekolah Di sempat disekolahin juga? sekolahin. Jadi ambil sertifikasi internasional itu ILI punya Itali. Ambil sertifikasi barista itu di Jogja. Terus ambil lagi untuk mempelajari tentang pasca panen itu di Kintamani di Bali. Oke. Balik lagi ke hotel jadi trainer. Jadi trainer. Jadi training setiap buka cabang itu aku yang training segala macam. Ya, namanya manusia ya, berhenti dari situ. Berhenti dari situ. Oke. Karena udah terlalu jenuh kan, Karena ngerasa kayaknya aku harus lebih ngembangin di tempat yang lain ya. Pindah ke kedai kopi lain, akhirnya kayak stuck. Baliklah ke Palembang. Tahun 2014, tahun 2014. Akhirnya melihat sebuah potensi. Dan juga ada sebuah keresahan. Keresahannya kayak gini. Indonesia ini adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, nomor 5. Dan Sumatera Selatan adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kita punya luas kebun 260.000 hektar, tapi sayang anak-anak muda yang nggak tahu tentang kopi. Kita nggak bisa melihat potensi kopi. Kalau di Sumsel itu kan di Sumatera ya khususnya, orang tahu ya kalau kopi Lampung atau nyebrang Mandailing, Gayo segala macam. Emang Palembang ada kopi, emang Sumsel ada kopi. Orang nggak pernah tahu. Justru orang lebih kenal kopi Lampung dibanding kopi Sumsel. Makanya dari situ seolah kayak menantang diri sendiri untuk mengedukasi orang-orang. Lewatnya apa? Untuk buka kedai kopi. Tahun 2015 buka History Coffee yang berharap ini dengan konsep coffee education yang berharap orang itu bisa datang, kita sharing tentang kopi, pengen nunjukin potensi tentang kopi bahwa Indonesia ini sangat luar biasa, khususnya Sumsel ini sangat luar biasa tentang kopi, seperti itu. Oke. Kira-kira sebelum kita jauh gitu dari itu, berapa lama sekolah baristanya itu? Kalau sekolah nggak sampai tahunan ya. Kemarin ambil sertifikasi itu 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi belajar dari mulai basic espresso, belajar tentang grading, pemilihan biji kopi yang baik, terus cara nyeduh yang benar, sampai di dunia F&B-nya juga kita buat course untuk bisnis, cara berinteraksi sama customer seperti itu. Karena barista itu sebenarnya bukan cuma buat kopi doang. Barista harus mampu komunikasi dengan customer. Kalau misalnya ada barista yang cuma cemberut diam, itu bukan barista. Itu hanya tukang kopi. Beda bahasa. Benar-benar. Tapi setelah akhirnya kan sekolah terus mempelajari kayak ternyata Sumsel ini kita punya kopi. Kira-kira kopi apa aja sih mungkin buat teman-teman atau sobat kopi mana yang nggak tahu nih kopi Sumsel itu apa aja sih? Kopi Sumsel ini ada 2 jenis ya. Di Sumsel itu ada Arabica sama Robusta, tapi lebih dominan di Sumselnya adalah Robusta. Kalau kita kenal dulu kan Robusta Semendong, itu dari Muara Enim, Robusta Pagar Alam, ada lagi 4 Lawang, Lahat, yang terbaru ada Oku Selatan. Nah, di baru-baru tahun 2018-19 ini kita ada jenis Arabica yang dimana itu ditanam lebih tinggi. Dari mulai 1000 meter di atas permukaan laut hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Itu ada di Semendo. Nah, kopi Semendo ini sekarang lagi banyak dicari di nasional maupun di dunia ya. Makanya ini sesuatu yang baru untuk Sumatera Selatan. Biasanya kalau minum kopi itu kan pahit, pahit, hitam banget. Nah, kalau di kopi Semendo ini jenis Arabica ini dia lebih asam. Terus ada rasa-rasa buahnya kayak gitu. Nah, itu yang membuat potensinya luar biasa sebenarnya. Itulah yang akhirnya Bang Ian membuka lah namanya History Coffee, sejarah kopi. Nah, dari basic History Coffee itu kan pasti kedai-kedai kopi atau kita bisa nyebut coffee shop itu kan punya signature-nya sendiri. Apa sih History Coffee itu signature-nya apa sih? Signature History Coffee memang selain memang konsep kita coffee education. Ketika orang datang, orang berharap orang di sini bukan cuma ngopi ya, tapi lebih dari itu. Kita bisa bercerita, berinteraksi, belajar tentang kopi juga bisa. Nah, signature-nya untuk di minuman kita mencoba untuk mengkolaborasikan antara kopi khas Sumsel dengan makanan-makanan tradisional di Sumsel juga. Kemarin kita buat ada namanya kopi Gulopuan. Kalau tahu Gulopuan itu adalah makanan khas Sumatera Selatan dari Pampangan. Itu makanan Sultan zaman dulu.
Kita coba mixologikan, kita coba mix yang harapannya untuk memperkenalkan kopi Sumsel dan makanan tradisional. Jadi kayak es kopi susu kekinian tapi ala Indonesia. Wow. Oke. Nah, baru-baru ini juga kemarin ikut kompetisi barista, itu nasional ya, Barista Innovation Challenge. Kebenaran dapat menjadi juara favorit se-Indonesia. Itu aku ngangkat mengkolaborasikan makanan tradisional juga, itu kumbu. Kumbu. Kalau tahu es kopi kumbu kacang merah. Oh, itu yang membawa Sian juga ke juara favorit se-Indonesia. Okay. Jadi harapannya memang untuk memperkenalkan kopi Sumsel juga dan juga makanan khas tradisional di sini. Nah, itu signature yang kita punya. Selain itu memang inovasi-inovasi yang lain kita buat juga karena perkembangan zaman, perubahan zaman itu terus. Jadi apa yang lagi up to date itu kita buat, baik itu di menu maupun desain konsep kayak gitu. Oh, jadi emang terus berkembang berarti terus berkembang. histori kopi Iya, ini benar sekali. Dari segi kopinya, segi makanannya. Iya, benar. Tapi emang arahnya ke tradisional. Tradisional. Jadi memang kayak desain interior pun kita nggak buat yang memang benar-benar kayak yang mewah banget. Tapi di sini lu datang nggak bisa nikmatin musik secara yang keras-keras banget kayak gitu. Datang di sini duduk yang beneran untuk ngobrol, untuk interaksi, untuk ngopi kayak gitu kan. Dengan desain yang sederhana, ngerasain suasana kopi di sini kayak gitu. Dan emang dilihat sih desainnya tuh sangat ibaratnya sebutannya kita dekat lah Iya, dengan dekat. diri kita gitu. Seolah-olah kayak senja ya, senja Betul, banget ya gitu. senja banget. Senja Betul. banget. Di story kami senja banget. Senja gitu ya. banget. Tapi setelah dari history akhirnya membawa Bang Ian ke Duta Kopi Indonesia. Duta Kopi Indonesia. Nah, itu perjalanannya seperti apa tuh? Akhirnya yakin gitu saya bakal melangkah ke Duta Kopi Indonesia. Itu seperti apa? Ceritanya dari tukang cuci piring jadi Duta Kopi Indonesia. Betul. Jadi film. Iya, betul. Oke, tahun 2019 dulu ada kompetisi Duta Kopi Indonesia. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia kemarin dari mulai Aceh, Medan, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, ada orang Timur juga kemarin, ada Toraja kalau nggak salah. Itu se-Indonesia diambil perwakilannya masing-masing terus ke Jakarta karantina. Jadi ini bukan ajang pageant ya sebenarnya. Sebenarnya kemarin itu nggak yakin mau ikut karena saingan-saingan tuh cakep-cakep semua kan gitu kan, dan memang berintelektual semua. Cuma di sini ada satu kenapa aku harus ikut, Duta Kopi Indonesia. Aku pengen berkontribusi bukan hanya di Sumsel tapi se-Indonesia. Harapannya aku bisa memperkenalkan kopi Indonesia ini baik secara nasional maupun internasional. Karena ikut di sana kompetisi selama 1 minggu karantina, banyak hal tentang kopi segala macam. Gak tahu ya nasib mungkin akhirnya di final juara 1. Juara 1. Yang tadi padahal nggak mau ikut Yang sebenarnya. tadi padahal nggak mau ikut, cuma memang di dalam hati menang ataupun kalah yang penting aku ingin berkontribusi untuk kopi Indonesia. Sebenarnya kayak gitu. Berarti Oke. Bang Ian satu-satunya dari Sumatera Selatan? Satu-satunya dari Sumatera Selatan yang juara. Kemarin ada 3 perwakilan sebenarnya, 3 perwakilan. Cuma mereka berdua tuh ya semuanya juara ya. Yang mendapatkan predikat juara 1 cuma saya. Tapi itu waktu masih kurus ya. Sekarang sudah karena COVID ini jadi agak makan terus. Makan terus benar-benar. Nah, setelah dari juara 1 Duta Kopi Indonesia, apa sih kerjaan seorang Duta Kopi Indonesia gitu? Oke, yang paling membanggakan, yang paling nggak bisa dilupakan itu sebagai perwakilan Indonesia ke Festival Indonesia di Oslo, di Norwegia. Oh, sempat ke Norwegia. Norwegia, itu luar biasa banget, itu nggak bisa dilupain. Dibayarin ya gitu Iya, kayak liburan dan sesuai dengan passion, maksudnya kita membawa kopi kerjaan kita ke luar negeri, membanggakan, membawa nama Indonesia. Jadi kemarin bawa sekitar 20 kilo kopi Sumatera Selatan, itu 10 kilonya Arabica, 10 kilonya Robusta, diberikan kesempatan untuk semacam presentasi sama buyer-buyer di sana. Jadi memperkenalkan nyeduh kopi kemarin kurang lebih ada 200 cup bagi-bagiin untuk bule-bule di sana, dan ini mereka tuh luar biasa. This is Indonesian coffee, yes. Malah mereka bingung. Mereka bilangnya taunya kalau Indonesia ini kan Toraja sama Aceh. Betul. Toraja sama Aceh, Sumatera, tapi nggak pernah tahu Sumatera itu di mana. Betul. Itu akhirnya bilang ini ya Sumatera Selatan bagian salah satu dari Indonesia. Mereka kaget bahwa ada kopi yang seperti ini. Nah, ini kan menandakan bahwa kopi Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Nah, dari situ yang lebih membanggakan lagi, balik ke Palembang, ada satu orang
orang Norwegia asli Oke. datang ke Palembang cuma pengen mau ngopi. Cuma pengen kopi doang. Cuma pengen ngopi doang dan ngelihat pariwisata di Palembang. Ternyata ya kopi ini selain bisa kita memperkenalkan kota kita, bisa memperkenalkan pariwisata di sini juga. Itu luar biasa. Orang bule datang ke Palembang cuma pengen ketemu saya, cuma lihat history coffee dan cuma pengen ngopi doang. Pengen ngopi Ngopi dari doang. jauh-jauh. Terbang jauh-jauh 12 jam kan. Keren. Keren. Berarti emang basic Duta Kopi Indonesia itu adalah emang untuk memperkenalkan Iya. kopi di seluruh dunia ibaratnya. iya. Baik nasional juga Mm-hmm. secara internasional, karena di nasional pun banyak orang yang tidak tahu kopi Indonesia ini potensinya luar biasa loh. Orang yang tahu ya karena kita dulu pun, aku pribadi pun dulu 10 tahun kebelakangan ya taunya kopi hitam, kopi Oh. pakai gula, kopi ya cuma kopi semendo doang. Ternyata Indonesia itu dari ujung Papua hingga ujung Sumatera itu luar biasa, banyak banget kopi kayak gitu, dan punya cita rasa berbeda-beda. Itu yang sangat membanggakan untuk Indonesia sebenarnya. Itulah tugasnya Bang Ian sebagai Duta Kopi Duta Indonesia Kopi untuk memperkenalkan. Semakin banyak yang kenal, semakin banyak yang tahu, dan semakin banyak cinta Indonesia, khususnya kopi Indonesia ya. Brand-brand lokal pun akan ikut naik kayak gitu. Betul. Wah, hebat sekali Bang Ian nih. Nah, setelah menjadi Duta Kopi Indonesia, kan udah keliling berarti. Iya, iya. Dan menurut aku sih ya, hype kopi ini lagi naik-naiknya nih Wah, naik banget. di seluruh Indonesia apalagi kan. Nah, menurut Mas Ian apa sih mungkin saran dan masukannya gitu Iya. untuk seseorang yang ingin memulai jadi bisnis kopi? Bisnis kopi ya. Betul. Oke. Ya, dari tahun 2015 itu kopi ini bener-bener ngetren banget. Apalagi semenjak ada film Filosofi Kopi ya. Oke, ya betul. Semenjak ada film Filosofi Kopi si Chico Jericho Chico itu, Jericho. orang mau jadi barista semua. Betul. Biar keren kayak gitu. Iya, betul. Oke, semenjak itu naik, terus berkembang, akhirnya juga banyak orang yang pengen jadi barista dan buka bisnis kedai kopi. Betul. Cuma salahnya banyak teman-teman ataupun anak-anak muda yang hanya follower aja, hanya cuma ikut-ikutan aja, tapi nggak bener-bener membekalin ilmu tentang kopi ini. Karena kopi ini kan luas banget kan, bukan cuma nyeduh doang, tapi kamu harus tahu tentang produksinya seperti apa, kopi ini ditanam di mana, ketinggiannya berapa, prosesnya seperti apa, terus disangrainya warnanya apa, sedetail itu. Sedetail itu, jadi kita akan lebih gampang untuk menjalankan bisnis. Jadi kalau ada teman-teman yang mau buka bisnis kopi ya belajar dulu ngopi, ngenalin dulu cita rasa kopi itu seperti apa. Iya. Kopi Indonesia ini ada berapa, jenisnya apa aja, di dunia ini ada kopi apa aja. Kalau udah tahu, udah punya basic itu, kita akan lebih gampang. Terus harus ada tujuan. Buka kedai kopi ini ya tujuannya apa? Kalau cuma buat keren-kerenan untuk apa kayak gitu kan? Oh, keren-kerenan buat apa? Benar juga sih. Karena kalau Historic Coffee berdiri, tujuannya adalah ya berawal dari keresahan, ingin memperkenalkan kopi-kopi Indonesia kepada semua teman-teman anak-anak muda yang ada di Indonesia khususnya kayak gitu. Oke. Tapi kira-kira kan mungkin hype-nya juga lagi kuat, ya kan, terus followersnya banyak, Yes. dalam arti pengen buka dengan modal sekian buka Iya, gitu kan. iya. Sebenarnya basic yang paling mudah untuk buka kedai kopi itu apa sih? Sebenarnya kalau buka kedai kopi mudah ya, gampang, nggak harus punya modal yang gede banget. Lo punya modal 5 sampai 10 juta, naik motor aja udah bisa jualan kopi. Kayak gitu kan. Nggak harus punya ruko buat botolan aja, home industry udah bisa jualan kopi. Iya. Atau pakai ruko kecil, kios kecil udah bisa buat kopi. Nah, tapi apakah akan berkembang? Nah, itu pertanyaannya. Nah, makanya harus dibekali dengan ilmu yang mumpuni, harus dibekali dengan strategi marketing yang bagus kayak gitu kan. Harus dibekali dengan pengetahuan yang bagus agar ini bisa berkembang. Banyak kok teman-teman yang buka kedai kopi, misalnya baik itu modal kecil atau modal besar, nggak sampai setahun tutup kayak gitu. Betul. Itu banyak banget kan. Betul. Ya, Historic Coffee bisa bertahan dan bisa berkembang kurang lebih ya 6 tahunan ya. Sampai sekarang 6 tahunan ya, karena memang kita konsisten, karena kita terus mengupgrade ilmu kayak itu. Sampai sekarang pun aku terus belajar apa sih tentang kopi itu, bagaimana ada hal baru, terus belajar ini. Tapi gampang ya di tahun 2020 ini kayak YouTube, Instagram itu kan banyak banget ilmunya. Betul. Cari-cari tahu lagi ya, terus ambil lagi sertifikasi yang memang benar-benar memumpunin untuk ilmu kopi tersebut kayak gitu. Oke. Mungkin terakhir lah Bang Ian, Siap. sebelum kita tutup gitu. Apa sih ibaratnya kata-kata buat Bang Ian untuk
teman-teman Ya, ya. yang ingin buka kedai kopi atau pengen belajar kopi? Ya, ya. Kira-kira apa nih? Oke. Sebelum kamu mencintai sesuatu, cintailah dulu apa itu. Wah. Sebelum kamu buka kopi, cintailah dulu itu kopi. Wah, keren sekali. Mantap, mantap. Sesimpel itu aja Iya, sih iya, bener, sebenarnya. bener. Jadi kata Bang Ian, kalau emang suka ya pelajari dan cintai. Cintai dulu. Betul. Kalau pelajari mungkin bisa. Bisa. Tapi kalau udah cinta belum tentu Belum bisa. tentu. Kan? Wah. Iya, Karena iya. kan anehnya kayak gini, ada orang buka kedai kopi tapi nggak ngopi. Bener. Bener, banyak banget kayak gitu kan. Nah, kan aneh kayak gitu kan. Jadi ibaratnya ya suka dulu kopi, Suka dulu kopi, baru buka. Suka dulu, cinta dulu, Cinta baru dulu, buka. baru buka. Betul. Jangan cinta dulu baru suka. Oh iya, Playboy. Ya, thank you Bang Ya, Ian sudah sama-sama. diajak tim Kopi Limana ke Siap, siap. History Coffee. Terima kasih sobat Kopi Limana. Kira-kira siapa lagi yang bakal bisa kita interview? Silakan di komen di bawah. Terima kasih Bang Ian sekali lagi. Sukses Sama-sama. untuk History Sukses Coffee ya. juga untuk Kopi Terima Limana. kasih. Dadah.